Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Sebelum kita mulai, aku mau ngecek dulu jamaah yang di sebelah kanan datang dari mana. Oke, sebelah kiri datang dari mana? Masya Allah, seneng gak datang ke Islam itu Indah? Senang ya? Aku punya tayangan lagi nih, aku mau kasih lihat ya. Hamil duluan? No. Akad duluan? Yes. Kita lihat tayangannya. Yang gak gampang memiliki anak perempuan. Betul. Orang yang memiliki anak perempuan betul-betul Allah pilih itu. Iya, makanya di luar sana juga kalau kita nggak belajar, nggak ada ilmunya atau orang tua nggak ngejaga, ada sesuatu hal yang mungkin ditakutkan juga bagi para orang tua, Ustadz. Iya, gitu makanya loh. sedih banget itu kalau kita sudah ada anak perempuan, beda kesedihannya. Kalau anak laki-laki itu kita strong, Ya. biayanya ada Betul. sebagainya. Kalau anak perempuan itu kesedihannya luar biasa. Betul sekali. Karena anak yang kita besarkan tiba-tiba ada yang ngambil. Iya, dan tadi aku bilang kenapa ada yang ditakutkan, apalagi dalam kondisi kita punya anak perempuan, Iya. takutnya nauzubillahi min zalik. Anak perempuan lahir dalam kondisi sudah hamil duluan. Aduh. Ini yang mau kita bahas, Bunda Tuti. Bunda izin. Tuti. Baik, aduh ya Allah. Kalau ini dalam berat. kondisi sudah hamil duluan, Iya. dinikahkan dalam kondisi hamil Ya, dengan laki-laki tersebut ya, ya. dan dia akhirnya menikah, apakah pernikahannya sah? Atau mungkin ketika anaknya sudah lahir, apakah harus menikah ulang lagi? Baik. Mohon penjelasannya Bunda Tuti, Baik, silakan. terima kasih Mas Soni, ya Allah, subhanallah. Jamaah. Iye, Oh jamaah. iye. Alhamdulillah. Kondisi di akhir zaman ini sangat mengerikan. Karena pergaulan, karena mungkin tayangan, tontonan jadi tuntunan. Tuntunan hanya jadi tontonan. Anak-anak kita tidak bisa kita kontrol dari pagi sampai malam 24 jam. Apalagi anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa. Apalagi anak-anak kita yang sudah masa puberitas. Disitulah fungsi kedua orang tua untuk selalu memberikan nasihat. Untuk selalu mendampingi putra-putri kita. Dan selalu memberikan arahan-arahan agar anak kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Betul tidak Bu? Ibu punya putra dan putri, khawatir gak punya anak laki-laki? Anak laki-laki punten ya Allah, takut terjadi hal yang tidak baik. Punya anak perempuan sama khawatirnya. Nah ini kita sebagai orang tua bagaimana jikalau takdir, misalkan ada takdir baik, ada takdir buruk, betul? Nah misalkan kita terjadi musibah yang menimpa kepada putri kita, hamil duluan. Aduh ini punten. Maka kita sebagai orang tua pertama menerima takdir itu dengan bertanggung jawab kepada Allah karena kita yang mendidik. Walau bagaimanapun itu didikan orang tua, walau anak bagaimanapun pasti kita yang juga harus bertanggung jawab. Bagaimana anak kita kalau sudah mengaku, kita jangan sampai kasar. Dipeluk dulu kemudian ajak untuk bertobat. Bertobat dulu. Orang tua bertobat, anak juga bertobat. Kemudian kita tanya siapa, dengan siapa pasangannya sampai kamu terjadi hamil. Tanya baik-baik, jangan langsung emosi dulu. Walau kita emosi, ya Allah ingin sembuh, ingin ngapain ya Bu ya. Karena kita pasti kecewa sebagai orang tua. Tapi tahan emosi, istighfar ya Allah. Sekarang kita cari solusi. Mumpung kita masih ada kesempatan dan anak kita jujur, jujurnya aja kita hargai. Walau itu aib, maka kita tanya, di mana rumah pasanganmu? Ayo kita datangi keluarganya. Musyawarahlah kedua keluarga. Bagaimana ini baiknya? Karena sudah terjadi. Kalau kedua orang tua sama-sama sepakat melangsungkan pernikahan, maka pertanyaan Kak Soni, sah atau tidak menikah saat kondisi hamil dua nikah? Jawabannya sah. Kenapa? Karena memang agama juga menganjurkan jangan mendekati zina. Tapi kalau sudah berzina dan sudah sampai hamil, untuk menutupi aib, dan kita bertanggung jawab, jangan sampai bayi yang dikandung digugurkan.
udah dosa berzina, udah menggugurkan kandungan, anak tidak bersalah. Walau bagaimanapun jangan kita sebut anak haram. Kasihan anak tidak tahu apa-apa. Kalau anak itu bisa berbicara, ya Allah, saya tidak mau dikandung oleh ibu saya yang melakukan perbuatan ini dengan orang tua saya. Anak juga nanti tidak mau di akhirat itu nanti kalau misalkan dibunuh atau digugurkan, akan ditanya, akan bilang mana orang tua saya, kenapa salah saya. Makanya kita ibu-ibu kalau terjadi seperti ini, menurut Imam Syafi'i yang kita banyakkan kita menganut fatwa MUI juga membolehkan dan mengesahkan tidak memiliki juga, kita harus menunggu sampai lahiran atau masa iddah. Kalau sudah rencana mau menikahkan, menikah. Itu lebih baik dan tutup aib. Kalau tetangga-tetangga sudah tahu peristiwa ujian musibah yang terjadi kepada tetangga kita, jangan menyebarkan aib. Udah tutup. Itu udah menjadi ujian. Itu udah menjadi takdir, dan bagaimana negara merujuk kepada kompilasi hukum Islam pasal 53 itu sah. Kenapa? Karena memang itu sudah terjadi. Tinggal sering bertobat, sedosa apapun, sebanyak apapun. Kalau kita betul-betul bertobat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yang penting kita niat baik. Karena apa? Harus menyelamatkan juga itu anak yang dikandung. Bagaimana nasabnya kan? Kedepannya kalau tidak ada ayah, ya Allah, itu kalau terjadi kepada kita bagaimana? Ibu ya, maka kita saling menjaga anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bunda, iya. Begitu anaknya lahir, harus nikah ulang lagi apa enggak? Tidak usah kalau misalkan kandungannya baru 1 bulan. Oh, ya, gitu. okay. Kalau misalkan udah di atas 1 bulan? Lihat anaknya sudah ada nyawanya atau belum. Di atas 7 bulan Ustadz ya? Iya, kalau bulan? Masih 1 anak bulan, itu lahir 6 bulan baru lahir. Iya, betul. Oke, terima kasih Bunda Tuti. Sama-sama, Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Ini jadi pelajaran Jadi penting yang untuk kita belum semua. ada rohnya. Ya, sebenarnya aku masih mau nanya lagi, cuma aku mau ngasih lihat dulu, ada tayangan lagi dulu Ustadz. Ini ayah tiri rasa ayah kandung. Wah, kayak Sony dong. Hah? Masya Allah. Kita lihat tayangannya. Masya Allah. Masya Allah. Orang yang ditanggung itu adalah orang yang ada hubungan nasab, Ya. dan ada hubungan pernikahan, Betul. dan ada hubungan tanggung jawab. Oke, sebenarnya aku mau Pemilikan, melanjutkan tadi pembahasan Bunda Tuti sih, Ustaz Maulana. Ya. Seorang perempuan yang hamil duluan dan dinikahkan ketika dalam kondisi hamil. Nah, aku juga muncul juga akhirnya pertanyaan bikin bingung gini. Kalau misalkan begitu, nauzubillah min dzalik ya, si perempuan itu hamil, tapi ternyata laki-laki yang menghamilnya tidak mau bertanggung jawab. Lalu muncullah laki-laki lain, sang penyelamat yang ingin menikahi perempuan itu. Itu sebenarnya sah nggak sih? Walaupun alasannya itu untuk menutupi aib gitu. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Bayi yang dikandung, ingat, tidak ada anak haram. Sekali lagi, tidak ada anak haram. Yang ada adalah perbuatan orang tuanya yang haram. Saya ulangi, jangan pernah membuli, mengejelekkan, menghina anak-anak yang lahir di luar nikah. Karena mereka tidak minta itu. Dan bukan salah dia. Maka betul tadi kata Bunda Tuti, nikah sah. Sah dinikahi wanita hamil. Sah. Status anak, maaf, berwali pada siapa? Pada ibunya. Maka jatuhnya wali hakim. Dan mohon maaf, boleh nggak dinikahi dengan laki-laki lain sang penyelamat? Jawabannya boleh. Karena anak dalam kandungan yang belum dikenai nikah atau anak di luar nikah, maka dikategorikan daging menumpang. Dianggap daging menumpang. Kecuali kalau nikah resmi, seorang suami meninggal, istrinya hamil. Ini yang tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan, baru bersih, betul-betul bersih, baru bisa dinikahi. Itu maksudnya. Wanita yang hamil dilarang dinikahi, wanita yang meninggal atau diceraikan oleh suami sah yang sudah ada nikah, itu yang tidak boleh dinikahi. Tapi kalau belum ada nikah, maka boleh dinikahi. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Maka status anak ini, maka di mana? Jadi boleh nikahi.
walaupun dia hamil, walaupun dia bukan suaminya, bukan yang menyimpan. Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Makanya 6 bulannya itu hitungannya kelahiran. Berarti kan 9 bulan kan, berarti 3 bulan belum punya nyawa, maka masih boleh dikategorikan pemilik anak itu siapa pemilik ranjang yang menikahinya. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan, tidak cukup 6 bulan baru lahiran, maka walinya wali ibunya. Ya, wali ibunya. Tidak boleh. Maka siapapun tidak boleh dikatakan ini udah boleh. Jangan, biarkan dia nikah dan anak itu harus diselamatkan karena ada statusnya siapa bapaknya. Maka anak walaupun bukan bapaknya yang laki-laki itu yang menyimpan, tapi dalam kategori baru 3 bulan atau belum cukup 4 bulan, maka tetap namanya kepada bapak yang menikahi ibunya. Ya. Karena pada kategori bertanggung jawab atas ranjang itu. Mohon maaf. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Makanya hati-hati. Jangan sampai terjadi perzinahan. Karena itu merusak nasab. Yang rugi itu adalah wanita. Yang rugi itu adalah anak. Makanya betul. Sony tadi sempat nanya, boleh nggak dinikahi lagi? Kalau mau boleh lagi. Setelah lahiran baru mau nikah lagi, namanya nikah obat atau nikah boleh. Karena sebagian ulama berpendapat sebaiknya setelah nikah, karena bukan dia, maka nikah lagi boleh. Baik, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah ini jadi pembahasan penting sekali. Karena Islam tuh mengatur seindah mungkin ya Ustadz. Karena Itu kayak harus gini perbaikan. ya, aduh. Nikah agama itu kan suci, pernikahan itu kan suci. Sementara ada sesuatu yang kotor, bersihin dulu baru dinikahi. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Aku senang banget banyak jamaah yang datang ke Islam Itu Indah. Dan banyak sekali yang Masya Allah appreciate sama program Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang datang ke studio, aku mau kasih kesempatan untuk curhat. Ya kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, ini kayaknya lagi pada banyak masalah apa gimana Kok sih? gitu sih? Lemes banget. Namanya juga mau curhat. Oh iya deh, mau curhat boleh angkat tangan deh. Siapa yang mau curhat? Siapa yang mau curhat? Nih, ibu pegang mic-nya. Kasih salam dulu, nama ibu siapa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cici dari Majelis Ta'lim Al-Mahmud. Dari Majelis Ta'lim Al-Mahmud Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Cici. Mau nyanyi apa Ibu? Mau izin gini. Silakan Ibu sebelah Ustadz aja. Ayo silahkan Ibu. Kan katanya namanya ikhlas itu tak terucap ya Ustadz. Kadang-kadang ibu emang suka gini kalau ngasih ke anak atau ke cucu, sodako atau ngasih apa gitu. Suka diucapin selalu Kak. Suka lupa gitu, selalu keucap terus. Apa yang diucapin? Misalnya, Mah itu ikhlas ngasih gitu. Padahal katanya jangan, yang namanya ikhlas itu jangan terucap gitu Ya, katanya. sebagaimana suratul ikhlas, Iya. tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Nah, Gimana terus hukumnya gitu? Karena ibu Balikin lagi. selalu apa? pemberiannya. Balikin lagi. Oh, Siap. ya. Paham Ibu? Oh, jadi Ibu udah ngasih sesuatu. Ya, Tapi misalnya suka ke nggak orang. sengaja ngucap Nggak gitu. bisa. Ya, Nih ambil selalu. nih, Nih. mama ikhlas kok. Ikhlas. Nih ambil Gitu. nih. Nini ikhlas kok Atau gitu ya. nolongin orang atau apa aja. Itu ke pokoknya anak yang, sendiri atau ke orang-orang juga kayak gitu? Kemana ya, aja? kadang-kadang gitu. Kemana aja? Gitu. Oh. Dalam keadaan apa biasanya Ibu ngomong gitu, Bu? Marah, senang atau keluar gitu aja gitu ya? Biasanya saya nebak ya. Ah. Biasanya Ibu ngomong gitu ketika orangnya nggak mau dibantu. Misalnya dia bilang begini, udah nggak apa-apa Bu Haji, nggak apa-apa Bu Cici nggak usah bantu. Akhirnya Bu Cici ngomong gini, Iya. nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Iya, Gitu. Ya Gitu ya, seperti Bu? itu. Atau gini, kalau orang yang minjem uang, Ya. itu padahal dia udah mampu mau bayar untuk bayar, tapi nggak bayar terus. Ya. Jadi kita diucapin tuh. Saya ikhlasin gitu. Padahal dulu teh minjem teh ikhlas. Kan itu diucapin ya. Ya. Berarti ibu teh nggak ikhlas gitu. Itu gimana tuh? hukumnya gitu? Dulu saya pinjemin kamu ikhlas, tapi Iya. karena kamu nunda-nunda bayar, gitu. akhirnya saya nggak ikhlas. Gitu.
Gitu ya Bu? Jadi kesel gitu, ya. Gimana tuh Ustaz Syaf kalau kayak gitu? Baik, yang pertama seorang ibu bersedekah, boleh nggak ngucap sedekah setelah disedekahin? Ada keadaan boleh diucap. Contoh, ibu kepada anak, boleh dia ucapkan, bukannya kemarin mama udah beliin kamu ini dek, bukannya mama kemarin beliin teteh ini, bukannya mama kemarin udah ngasih AA ini, bukannya mama udah bagiin ke AA seperti ini. Untuk apa seorang orang tua ngucapin ke anak? Supaya anak tidak kufur, boleh diucapin. Siapa lagi? Suami kepada istri, supaya istri tidak kufur. Kata suaminya, kemarin kan baru dibeliin ini mah. Gak apa-apa lah, untuk yang ini saya bantu adik saya bantu ibu saya di kampung. Kamu kan udah aku kasih ini kemarin. Janganlah kamu ambil semua ini supaya istrinya tidak kufur. Siapa lagi? Seorang guru ke murid, supaya muridnya tidak sombong kepada gurunya. Kamu tuh ingat gak waktu dulu belajar sama saya alif bata? Tuh, supaya si murid ingat pada gurunya, tidak sombong kepada gurunya. Mentang-mentang dia sekarang sekolahnya lebih tinggi dari gurunya di kampung, akhirnya dia sombong kepada gurunya. Boleh sang guru mengingatkan kebaikannya kepada Dalam muridnya. keadaan marah atau dalam keadaan biasa aja? Baiknya ke dalam keadaan normal, karena kalau keadaan marah tidak ada kebaikan orang dalam keadaan marah itu. Iya juga Kalau sih. dalam keadaan marah Mungkin ya. kebaikan pun jadi keburukan dalam keadaan Iya, marah betul, itu. Subhanallah. Siapa lagi yang boleh menyebutkan daripada kebaikannya? Menyebutkan supaya orang itu tidak lupa. Nah, boleh saja. Seperti ibu tadi, ada orang yang ngutang, tapi ternyata susah sekali ditagihnya. Maka keikhlasan itu tidak tergantung diucap atau tidak. Ada orang disebut namanya ketika menyumbang, tapi ikhlas. Hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir semua orang yang ngonten ketika bersedekah tidak ikhlas, belum tentu. Siapa tahu dia ngonten tapi hatinya tetap keingat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman lebih besar potensi ikhlasnya itu kalau nggak diucap. Cuman lebih besar potensi ikhlasnya itu ketika tersembunyi. Maka ibu kalau sekarang sudah merasa saya salah kayaknya, boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu mengganggu ibadah manusia itu bukan hanya sebelum, tapi bisa mengganggu ibadah manusia setelah. Sebelum memberi ikhlas, memberinya ikhlas, tapi setelah memberinya digoda sama setan. Kamulah ibu Cici yang paling dermawan, kata setan itu. Kamulah orang paling dermawan dari Cisolok, Pelabuhan Ratu. Kamulah orang paling hebat karena kamu ngutangin tapi nggak dibayar-bayar. Digoda kayak gitu sama setan biar nggak ikhlas tuh. Subhanallah. Jadi yang menentukan ikhlas tidak ikhlasnya bukan cuma ucapan Bu Cici, tapi hati kita. Ketika dia ngucap tapi ternyata niatnya supaya mengingatkan, insya Allah tetap bisa dinilai ikhlas. Ketika dia ngucap tapi dia hatinya, ya Allah saya salah ini, ya Allah saya salah ini, maafkan saya ya Allah, maafkan saya takutnya ndak ikhlas ini ya Allah, saya mau ini lagi. Maka latihan lagi buat semakin ikhlas dalam beribadah. Itulah kenapa ada sahabat Nabi SAW yang apapun bacaan sholatnya pasti dia tambah ikhlas. Contoh Bu, dia sholat nih, udah baca surah Al-Mulk, tabarakal sampai selesai surah Al-Mulk. Setelah surah Al-Mulk dia baca lagi Al-Ikhlas. Ditanya sama sahabat jadi makmumnya, kenapa sih kamu baca Ikhlas mulu? Apapun bacanya pasti ditambah sama Ikhlas. Karena dia kan, saya belajar untuk ikhlas karena saya senang sekali dengan surah Al-Ikhlas. Jadi apapun bacaannya dia selalu tambah dengan surah Al-Ikhlas. Artinya sekelas sahabat Nabi pun masih belajar untuk ikhlas, apalagi sekelas kita. Masya Allah. Ibu, Ya. mau belajar ikhlas? Mau. Coba lihat teman ibu paling di atas, angkat tangan Bu. Ibu Ya. angkat tangannya Ya. boleh Bu? Itulah orang yang paling ikhlas. Kenapa Ustaz? Ustaz? Karena dia beda kudung sendiri. Semua orang dapat kudung, dia nggak dapat. Dan dia? Ikhlas. Masya Allah. Ibu. Dia terlanjur ganti. Iya. Ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu terjawab curhatannya, curahan hatinya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kasih salam dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana lagi ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama. Apa-apa? Kemana sih? Jamaah belum jamaah, disuruh. alhamdulillah. Belum disuruh duduk.